Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar semua? Semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat dan walafiat, tidak kurang satu apapun. Dimanapun kalian berada, tetap diberi perlindungan serta dipermudahkan rezeki. Di tanggal 21 Januari 2021, kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama memantau bagaimana progres terkini atau pencapaian sore ini. Terlihat di depan sini sudah kita di atas tikungan yang ke-17 dengan pemandangan trek lurus panjang 700 meter. Di sebelah kanan trek lane terhampar untuk gravel bed yang sudah hampir mencapai di titik garis start yang ada di sebelah kanan trek lane. Kemudian di track lane sendiri untuk lapisan prime coat maupun pemantapan untuk sub base yang ada sampai menuju tunnel 1, begitu juga dengan pemasangan drainase Haraton. Tunnel 1 yang memiliki panjang 65,5 meter dengan ketinggian 6 meter dan lebar 9 meter sudah dirasa untuk tersambungnya trek lurus karena sudah dilakukan penimbunan maupun dilakukan hamparan subbase. Pembetonan juga sudah dilakukan di atas tunnel 1 yang merupakan lintasan yang akan dilalui oleh trek lane sendiri. Kita bergeser ke pinggir sini untuk melihat bagaimana sisi lain dari tunnel 1. Terlihat kondisi dimensi dari dalam ruangan sendiri sekitar 4 meter ketinggian dengan lebar 7 meter, sehingga teman-teman nanti untuk mengakses zona tengah sirkuit MotoGP bisa membawa kendaraan melalui tunnel 1 di sini agar tidak mengganggu acara balapan. Dan penimbunan sudah mulai dilakukan di sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 1 di sini untuk terus mengejar tinggi dari dinding retaining wall yang ada. Kita berbelok atau kita lanjutkan menuju trek berikutnya, dan di depan kita bisa kita pandang tikungan yang pertama yang ada di bawah pink hill di sini. Di tikungan yang pertama masih pengerjaan untuk pemasangan drainase Haraton Reciproc Capacity. Terlihat sebuah eskavator juga di luar dari service road sebelah kiri yang sedang membuat jalur baru untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan alat berat yang akan mengerjakan sirkuit MotoGP agar tidak menggunakan trek yang sudah jadi. Hamparan gravel belum juga tuntas menuju tikungan yang kedua di sebelah kiri dari trek lane, dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Inilah tikungan yang kedua, berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Masih terlihat sekali beberapa titik genangan air karena musim hujan terus mengguyur. Dan di tikungan yang ketiga juga tidak ada pengerjaan untuk beberapa hari ini. Kita melihat hanya perubahan pada sisi tanggul yang ada di kanan, sebelah kanan untuk service road sebelah kanan di tikungan yang ketiga. Dan tidak lama lagi akan tersambung dengan tikungan yang keempat. Begitu penyelesaian dari pengerjaan utilitas drainase yang ada di depan sini. Terlihat sekali latar hijau dari perbukitan yang sudah semakin menghijau karena disirami hujan, dan pengerjaan dari utilitas drainase yang ada di sini sudah dilakukan backfill, kemudian persiapan dari top sled atau pengecoran, yang mana trek akan dilintasi oleh trek service road sebelah kanan di sebelah sini. Pemasangan drainase Haraton terus dipasang dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, dan di sebelah kiri tikungan yang kelima untuk jalur service road sebelah kiri sudah mulai disiapkan untuk pengerjaan tahap berikutnya.
Di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, sepertinya tidak ada perubahan atau tidak ada pengerjaan untuk sementara ini, terkecuali penghamparan timbunan gravel yang ada di sebelah kiri trackland menuju tikungan yang ke-7 sudah dilakukan. Terlihat di sisi kiri dari tunnel 2 belum mulai pengerjaan untuk bagian dari sayap kiri untuk terowongan kedua di sini. Perubahan yang terjadi yang bisa kita lihat di hari ini adalah pengerjaan timbunan yang sudah hampir sempurna di sebelah kiri, terutama yang ada dilalui oleh trackland sendiri, dan juga di sebelah kanan masih melakukan penimbunan terus. Selain itu juga pembetonan sudah selesai untuk jalur yang dilalui oleh trackland. Kemudian penimbunan di sebelah kiri di sini akan mulai dilakukan nantinya setelah pembetonan atau pengecoran dari penyambung antara sayap dengan bangunan tunnel 2 di depan kita ini. Tunnel 2 yang memiliki panjang 119,5 meter siap untuk menjadi jalur akses untuk menuju pantai atau dari pantai Serenting di depan sini menuju zona tengah sirkuit MotoGP agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Dan terlihat dari sini pengerjaan untuk tikungan yang ke-9 sudah terlihat sekali ada perubahan, terutama di area gravel yang sudah mulai ada penimbunan untuk pondasi. Lalu di bagian trackland yang di tengah sini sudah mulai dikerjakan untuk lapisan pondasi atas atau subgrade. Saya coba zoom sedikit biar lebih terlihat jelas. Kemudian pipa-pipa yang sudah ditanam di service road akan mulai ditimbun. Kemarin ada yang bertanya kenapa box culvert belum juga terpasang di sisi bukit di sini. Nah, untuk informasi yang ada, karena pondasi atau bagian bawah dasar yang digunakan atau yang disiapkan di sini masih bentuk bebatu-batuan dan juga masih mengukur untuk bagaimana presisi yang sesuai agar aliran air nanti bagi drainase di sini menjadi lancar. Di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 sudah terlihat sekali pemadatan yang dilakukan bagian service road sebelah kiri, kemudian timbunan juga sudah dirasa hampir sempurna di area gravel bed yang membentang dari tikungan 10 menuju tikungan yang ke-11. Kita melihat beberapa pipa-pipa juga sudah mulai didatangkan dan siap terpasang di sebelah sini. Begitu juga dengan drainase horoton yang sudah mulai ditanam dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Kita melihat di tikungan yang ke-11, terutama di sebelah kiri dari trackland yang merupakan area direklamasi kemarin. Hamparan gravel sudah terhampar di sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 dan akan ditambah lagi nantinya sehingga menutup semua area gravel yang ada. Dan jalur drainase yang membentang di sini sebelum tikungan yang ke-12 sudah terlihat pengerjaan dari backfill atau penimbunan yang hampir sama tinggi dengan trackland sendiri. Jadi tidak lama di sini akan selesai dan melakukan subbase, lalu akan dilapisi dengan prime coat sehingga bisa melakukan lanjutan pengaspalan yang ada di service road sebelah kanan di depan kita sini. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12, masih pengerjaan drainase horizontal Pacific Side Capacity di sebelah kiri dari trackland. Kemudian pipa-pipa juga akan segera mulai ditanam untuk jalur buang dari air yang masuk melalui drainase horizontal.
Dan juga kita melihat geotekstil yang terhampar di sebelah kanan track lane untuk area gravel bed. Di jalur drainase pengganti sungai juga sudah mulai ditimbun. Terlihat sekali timbunan sudah makin meninggi atau makin menebal agar segera mengejar tinggi dari level service road sebelah kanan, kemudian area gravel, kemudian juga untuk seluruh dari lintasan baik itu track lane dan service road sebelah kiri. Nah, tinggal di sisi timur di sini kalau kita perhatikan masih ketinggian sekitar 1 meter akan dikejar untuk melakukan penimbunan dari jalur drainase pengganti sungai kemarin. Namun di sebelah kiri sini penimbunan terus dilakukan dan dirasa akan segera mengejar ketinggian dari track lane yang ada di sini. Tetapi karena cuaca yang beberapa hari terakhir di sini ya tetap hujan, sehingga tidak terlihat sejumlah truk yang membawa timbunan material sebagai pondasi bawah maupun pondasi atas di atas drainase. Kita melihat ke arah tikungan yang ke-13 di sisi kanannya, beberapa rumah-rumah warga yang sudah mulai diratakan dengan tanah dan direlokasi dari zona tengah sirkuit MotoGP menuju lahan baru mereka. Kemungkinan butuh 3 hari sampai 5 hari untuk meratakan lahan yang ada di depan kita ini, karena kita masih menunggu untuk warga-warga yang akan memindahkan material bangunan mereka yang sekiranya masih bisa terpakai di lokasi baru atau lokasi di mana mereka direlokasi. Namun di sisi kiri di sini kalau kita melihat di mana sejumlah eskavator terparkir, ini akan menjadi tribun untuk menonton nantinya, dan juga genangan air yang ada di sini akan menjadi service road sebelah kanan. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-14, masih pengerjaan service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 belum mulai dilapisi subbase maupun prime coat. Sedangkan service road sebelah kanan juga belum mulai tersambung dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Dan terlihat pengerjaan dari utilitas drainase yang ada sebelum tikungan yang ke-15 sudah terlihat sekali pengerjaan yang lebih ada signifikan. Terlihat sekali penggalian terus dilakukan menuju zona tengah sirkuit untuk pengerjaan utilitas drainase yang ada di sisi barat sini. Dan pemasangan fagesting sudah mulai terpasang di sebelah kanan dari track lane seperti yang kita bisa lihat bersama. Kebetulan saya menerbangkan kamera udara di hari ini sekitar jam 6 sore sengaja untuk melihat bagaimana pencapaian hari ini buat teman-teman semua. Jadi di saat saya menerbangkan kamera udara di sini tidak terlihat beberapa para pekerja yang sedang beraktivitas karena dirasa sudah masuk jam istirahat dan persiapan untuk melakukan lempur juga. Menuju tikungan yang ke-15 masih ada penimbunan untuk subbase yang belum diratakan. Kemudian service road sebelah kiri juga belum dilapisi subbase. Namun masih pengerjaan yang dilakukan masih pada titik di area gravel di sini. Sedangkan timbunan untuk material di area gravel di tikungan yang ke-16 juga belum mulai dilakukan. Tidak terasa satu lap sudah putaran kita lakukan untuk mengamati bersama bagaimana perubahan atau pengerjaan pencapaian dari sirkuit MotoGP Mandalika di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di sini.
Inilah tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita kembali lagi di atas trek lurus di mana garis start dan garis finish berada. Mungkin sekian dulu reportase saya di hari ini. Semoga teman-teman di manapun berada bisa menyaksikan bersama bagaimana progres perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Kurang lebihnya dari penyajian dan narasi yang saya bagikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.